memang nyari internet. Well, I'm Yosu Sugawa. Check this out. Sebenarnya aku mau ngeprank sih, tapi kita jalan-jalan sedikit karena aku mau mencari PC yang profesional. Aku nggak tahu, makanya aku ajak Hari. Cari siapa? Cari PC. Cari siapa? Aku kalau mau ngerakit. Jadi ini semua perakitan. Ya. Wow. You know this? Ini adalah kursi seperti yang Reza Arab Octavian gunakan, tapi beda case. Berapa ya? Punya Reza lebih limited sih. Plastic blue, racing yellow. Ya aku awam, serius. Aku awam, nggak ngerti. Jadi kamu mungkin bisa sambil lihat. Ini benar. 3.630.000. Nah. Beda kah? Iya. Apanya nih? Sudah. Sudah semua yang tadi ya? Ya. Oke. Jadi itu adalah option perbandingan dari mbaknya AMD sama Intel. 11 sama 9. Oh, 12. 12 juta. 12 juta. Oke. Well, yang i7 sama ini. Aku memilih Intel daripada AMD. Aku ragu, nggak pernah dengar. Ini ada merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Pokoknya ini lagi SEA Games juga, jadi kita harus beri semangat ke atlet-atlet kita yang lagi di sana. Di Malaysia banyak dicurangin, kita doakan sama mbaknya yang kerja di sini, semoga gajinya naik. Balik. Iki nggak pakai di RW kah? Buat nonton? Pakai lah pasti, buat masalah apakah gitu ya? Pakai. Berapa lagi? 100.000. Hah? Ada dua. Jadi yang Asus itu 200.000, yang LG 190 macam. Beda 10.000. Garansi sama 1 tahun. Halo mah, kirimin uang berapa ya? 40 juta cukup kah? Oh ya. Jangan 40 juta aja cukup. Tapi ini serius, ini pure hasil YouTube semua berkat kerja keras ya setelah iya 2 bulan 3 bulan di YouTube ya, alhamdulillah semua terbayar. Belum sih, ini awal, jadi belajar menjadi profesional itu dengan alat yang support juga tentu sangat dibutuhkan. Nah mungkin ada yang cita-citanya mau terjun juga ke dunia YouTube, jangan nyerah, pasti bisa. Asal sabar, tekun, bener-bener dipelajari dan dasarnya dulu lah. Jangan langsung nggak ada viewersku, aku gagal. Semuanya berawal dari 0 viewers kok. Sampai ribuan, puluhan ribu, dan ratusan ribu, jutaan. Jadi selesai dari masih terang sampai terbitnya azan sampai tutup, besok diambil. Oke, kami lagi di bank karena aku kehilangan ATM dan aku bersama Reza dan Hari.
Kami rencananya mau nge-view kamera, jadi mau cari kamera mirrorless tapi labil antara G7X biasa ya pemula kayak aku ya, yang kayak G7X atau yang lain. Kepengennya sih G7X karena HD-nya 60 fps. Jadi 1 detik 60 gambar itu wow untuk sebuah kamera mirrorless dengan harga sekian. Tapi bingungnya kalau ada kamera diajak aku jadi nggak bisa diganti-ganti lensanya G7X. Aku bingung juga. Ini salah satu problematika juga para mungkin yang mau buat vlog kali ya. Pasti nanti kalau salah pilih bakal coba iya aku pilih kamera ini. Itu yang ditakutkan. Ntar lah kita lihat-lihat aja ntar. Lantai 3 khusus kamera. wah ada kaca ini rambut gue harus dikira Kita jalan. Rambutku nggak jelas ternyata dari tadi. makanya Oke. sampai masuk. Ini kita mau cari apa bang? Jadi apa? Cari cinta yang terakhir. Ini jangan tidur. Kayak Mark 2 dulu. Kayaknya aku harus punya ini. Maka 50 8 juta pas. doang. 8 juta. Ini Mark 2 kan? Mark 2 ya? Oh iya. Nah, kekurangannya nggak bisa pakai mic. Iya nggak bisa. Oh ini nggak bisa pakai mic? Nggak bisa, memang. Serius? Oh. Kan gue bilang betul kan, gue bilang kemarin. Nggak bisa Dari- pakai mic. Yang Mark pertama juga nggak bisa. Sama Mark 2 nih. Jadi mic-nya dari internal sini aja ya? Iya. Tapi bagus katanya kualitas buat kenal gitu. Iya, udah. Mark 2. Iya. Jadi kalau mau buat prank jarak jauh susah. Iya, itu lah. Nggak bisa buat prank aku kalau nggak bisa pakai mic. Padahal udah hati jatuh. Bilang dia tuh Mark 2. Sama kayak Jadi yang bisa pakai mic. M2 bisa, M3 yang bisa, M10 kalau M3 kan Name 3 ya? Sama ini ya? Sama. Sama tapi bagus. Cuman warnanya. Warnanya beda. Cepat tanu ya. Kalau putih ini cepat Enggak Yos, kamu bersih loh. cepat berdaki. Emang kamu yang di lumpur. enggak sih. Kalau misal yang putih kan anunya bahannya agak beda, dia licin masalahnya. Kalau yang kecuali dia bahannya kayak gini hitam yang enggak licin, biasanya dia dengan cepat kotor atau kayak gitu. Ya dibersihkan pakai tisu aja. Kalau aku sih M3 lah. Soalnya dia bisa pakai mic, bisa di flip juga. Iya, Gak ada lagi. harganya enggak Mm-mm. terlalu tinggi lah, standar. Aku sudah bilang kemarin G3S, aku bilang nggak bisa pakai anu. Ah, Kamu bilang bisa. kan pakai anu kan, mic kan? Nggak bisa kan? Aku sudah lihat soalnya reviewnya. Aku telepon Ilham. Enggak ikut-ikutan. Iya, Ilham. Ada Ilham. Wait. Semoga dia nggak sibuk. Enggak. Tapi ini masih prosesan lagi proses juga. Proses ini. Jadi enak ya. Ini Ilham ini orang penting masalahnya, makanya susah. Dia terombang-ambing di laut. Jadi susah ditelepon. Video call coy. Video call. Wih, diangkat. Oi. Aku ini lagi di Suryapon. Aku di Suryapon. Jadi Jadi G7X itu nggak bisa pakai mic, nggak bisa pakai mic. Klik on mic output. Jangan di-share lagi. Ini opsinya ini. Nih. Kamu bawa kapal kan? Terbang kamu nanti itu. Dia ini sambil nakoda. Bisa M3 sama kayak punya Hari. Iya bisa. Ini aja ya.
7699. Iya. Iya. Iya, Canon NK3 ya? M3. Ya, lo. Oke. Jadi Itu aja. Betul itu aja. Iya, itu aja. Jadi ilhamnya nggak ada, jadi ilhamnya di sini. Di laut. Ilhamnya nggak ada, jadi ilhamnya di sini. Ilhamnya di sini. Oh, ya masukkan ke kanan. Ini ilhamnya nih. Nih, mukanya apa, Bang? 24. Nah, ini ilhamnya nih. Terombang ambing dia. Dadah. Dadah. Debit bisa kan? Bisa debit bisa. Diskon iya, debit. Diskon apa debit ya? Tadi katanya diskon loh, Mas. Nah, Ayo, yes, deal. jadi 6 juta pas. Dan kita Jauh banget. Ke M3 ya, sama ini yang kayak dipakai sekarang. Tapi ini kameranya Hari. Kenapa? Karena G7X kurangnya tadi nggak bisa pakai mic. Ya sama dengan clip on, karena aku prank biasanya kamera candid kan, sembunyi-sembunyi. Jadi aku harus pakai clip on tuh. Dan bisa divariasi lensanya kan, kalau G7X nggak bisa ya. Nggak bisa. Instagram siapa pakai? Kayaknya siap-siap promo kan. Siap-siap promo. Karena aku nggak mau seperti kameranya Hari ada retaknya, jadi aku sekalian anti gores. Hari kameranya dijaga baik-baik ya. Anggap aja kamera ini pacarmu, jadi harus dijaga baik-baik kayak aku. Maha pengasih, maha penyayang, Tuhan kali. Oke, mari. Salah lo sana, Ri. Nah, sekarang waktunya aku mau nge-review PC yang aku rakit tadi. Yang pertama adalah prosesor. Dari prosesor yang aku pakai adalah Core i7 7700. Nah, aku pakai Core i7, aku nggak mau nanggung-nanggung sih, walaupun mengeluarkan sedikit budget yang bikin keringatan. Yang penting jangan nyesal nantinya, karena untuk mendukung video kalian, konten kalian, pasti kalian membutuhkan support dari alat yang jangan tanggung-tanggung lah. Jadi makanya aku milih langsung Core i7. Untuk Mobo, biasa orang taunya motherboard, aku pakai MSI. Jadi MSI H110M Pro VH Plus. Kenapa aku pakai ini? Sebelumnya aku mau pakai Mobonya Asus sih, tapi Mobo Asus berapa ya kemarinnya? Itu nggak ada HDMI-nya. Jadi aku ya udah aku pakai MSI aja karena ada HDMI-nya. Kalau kalian pakai monitor sih nggak apa-apa. Aku rekomen pakai Asus sih. Ya, itu aja sih. Sebenarnya tapi nggak signifikan ya bedanya. Power supply sih ya seperti biasa. Mungkin power supply nggak terlalu jadi masalah ya, kalian bisa pakai apa aja. Tapi kalau aku pakai Enlight, jadi power supply Enlight yang 400 watt. Untuk VGA-nya aku pakai GTX 1050 yang 4GB. Ya makanya aku bilang harganya cukup bikin keringatan ya. Salah satunya ini yang bikin keringatan. Aku 2GB, aku mikir lagi kalau aku pakai 2GB. Apalagi kalian yang mau gaming atau kalian yang mau editing pakai After Effects, ya, kalian harus support dengan ini. Harddisk aku pakai 1 tera untuk meminimalisir budget. Jangan lupa ditambah dengan SSD yang 120GB. Kalau aku sih yang 120GB. Nah, SSD aku pun kurang paham sih kemarin, SSD buat apa. Ternyata SSD itu sangat bermanfaat. Jadi SSD itu seperti misalnya itu lebih, kalau aku nangkapnya, respon dari komputer ini ya. Jadi misalnya kalian shutdown atau kalian buka program, aplikasi apapun, dia akan lebih cepat lah, lebih cepat. Jadi misalnya shutdownnya kalian yang mungkin nggak pakai SSD 10 detik atau lebih, yang
kayak loading klik klik klik, dijamin lebih cepat lah kalau pakai SSD. Aku bahkan 3 detik kalau shutdown, 3 detik atau ya 2 detik udah shutdown. Kalau buka aplikasi langsung klik tek tek langsung kebuka. Nah itu fungsinya SSD. RAM aku menggunakan yang 8GB untuk mengcover grafik dari aplikasi yang aku pakai seperti Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, game-game mungkin, ya macam-macam. Itu buat supaya enggak kayak robot patah-patah. Terus sisanya seperti aksesorisnya kalian terserah lah. Kalau aku lebih memilih yang ya, kalau aku nggak suka sih yang nanti-nanti, jadi aku sekalian jadi nggak usah ganti-ganti. Dari mouse, keyboard sampai headset aku pakainya NYK dan I like that, mechanical lagi zaman sekarang. Terus case-nya Armageddon. Nah, kalau kalian pakai case Armageddon kayak aku ini, case Armageddon itu dia ada yang di bagian belakang itu lubangnya kayak nggak cocok sama MSI-nya. Jadi dia pakai adapter, untuk HDMI-nya pakai adapter buat nyambungin ke LCD TV. Nah, itu tambahannya. Yap, itu untuk PC yang aku rakit lumayan lah, habis ya 12 sekian. Tapi nggak tahu kalau di daerah tempat kalian itu pasti berbeda. Sekarang tips tadi ya, tips sedikit tips. Trust me, aku mulai cuman dari niat. Aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya PC, aku nggak punya ataupun laptop, aku nggak punya kamera, dan I don't have modal. Jadi aku sebelumnya aku nebeng, jadi aku ngajakin Ilham untuk terjun di YouTube, bla 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 bla. Akhirnya Ilham mau, dari beberapa teman aku yang aku ajakin yang penolakan secara halus, Ilham yang mau. Nah terus aku gunakan kamera Ilham ya, ini sebelumnya aku pakai ini EOS 60D Canon. Terus sekarang yang aku pakai adalah mirrorless Canon M3. Ya begitulah awalnya aku. Pokoknya apalagi kalian yang udah punya modal sendiri, kalian berkarya sesuai dengan inilah passion kalian. Kalian harus sabar. Terus kalian mulai dari editing yang baik. Aku percaya semuanya itu dari editing, dasar editing. Kenapa aku bilang dari editing? Karena kalian nggak usah bikin video, tapi kalian bisa ngumpulin bahan dari internet misal. Asal jangan langgar hak cipta ya. Kalian bisa satuin itu, mungkin bikin contohnya bikin compilation. Nah itu kalian cuman butuh editing. Jadi kalian paham editing, angle mana aja, apa yang dibutuhkan itu semua dari editing. Begitu juga kalian take video dari editing. Sebelum kalian ke lapangan, pasti kalian pikirkan dulu apa konten kalian, terus kalian editnya bagaimana. Setelah kalian tahu editnya bagaimana, kalian akan terpikir apa aja, angle dari mana aja yang kalian ambil, terus objek apa aja, apa yang dibutuhkan di dalam editing. Ya itu kenapa aku bilang dasarnya adalah editing. Semua berawal dari 0 viewers. Aku ulang lagi, semua berawal dari 0 viewers. Tentukan konten kalian yang orang lain suka, bukan yang kalian suka. Ya itu sih intinya. Kalian tetap semangat, trust me. Aku berawal cuman dari niat. Aku nggak punya apa-apa. Oke guys, you can do anything if you trust yourself. Bye.